segmen terakhir ini kita mau bahas mengenai resiliensi. Apa sih yang dimaksud dengan resiliensi? Jadi resiliensi ini adalah proses beradaptasi ya yang baik dalam menghadapi kesulitan. Jadi kalau kita bilang resiliensi ini dalam kata yang sederhana ini adalah ketangguhan seperti itu. Kemudian mungkin kalau misalkan kita mengalami situasi yang sulit atau menghadapi hambatan, menghadapi kendala, kita bisa melewati hambatan-hambatan tersebut dengan lancar, dengan percaya diri dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Oke, kemudian bagaimana sih caranya untuk memupuk resiliensi di tempat kerja untuk membantu kita menunjang bagaimana menghadapi perilaku bullying di tempat kerja? Yang pertama yaitu ambil sikap positif. Nah, dengan mengambil sikap positif, kita pastinya akan lebih mampu untuk beradaptasi dengan segala situasi dan juga kondisi. Nah, kemudian dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita pastinya akan merasa lebih percaya diri untuk memegang kendali atas lingkungan kerja kita. Nah, selanjutnya emotional insight. Individu yang memiliki wawasan emosional yang baik memiliki tingkat kesadaran tentang berbagai emosi yang mereka alami, dari negatif hingga positif. Nah, mereka juga akan mempertimbangkan konsekuensi dan juga reaksi dari perilaku mereka sendiri dan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu balance. Nah, individu itu dapat membangun resiliensinya dengan mencapai work-life balance ya. Kemudian bagaimana caranya untuk membangun work-life balance dengan teknologi yang canggih di zaman sekarang? Pastinya kan kita bisa melakukan pekerjaan kita di mana saja dan kapan saja ya. Tapi dengan adanya bantuan teknologi yang canggih pada zaman sekarang, jangan sampai mengesampingkan work-life balance. Teman-teman juga harus mengusahakan untuk memiliki waktu istirahat yang cukup, untuk liburan, untuk memulihkan diri, begitu ya. Hal tersebut perlu untuk meningkatkan atau menjaga kestabilan dari produktivitas teman-teman. Nah, selanjutnya spiritualitas. Gimana sih caranya? Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menemukan makna dalam pekerjaan kita dan juga beranggapan ya, atau kita mensyukuri bahwa pekerjaan ini berkontribusi pada kebaikan-kebaikan yang lebih besar terhadap diri kita sendiri atau terhadap keluarga kita, seperti itu. Nah, hal ini pastinya akan meminimalisir stres kerja yang akan membawa pengaruh negatif. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan refleksi diri. Apa sih nih yang dimaksud dengan refleksi diri? Jadi, refleksi diri ini adalah menyelaraskan emosi dan reaksi emosional yang berfungsi untuk menahan pengaruh stres itu sendiri. Nah, teman-teman bisa melakukan meditasi ringan, mendengarkan musik yang rileks. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan refleksi seperti menyadari setiap hal atau setiap pencapaian yang bisa teman-teman syukuri. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita sudah menjadi korban bullying? Nah, yang pertama, teman-teman bisa membuat kesehatan Anda menjadi prioritas. Jangan menunda-nunda dalam merawat diri ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin merasa badan fisiknya kurang sehat, atau mungkin keadaan mentalnya juga sedang stres, atau mungkin sedang merasa frustasi. Nah, teman-teman jangan sungkan untuk berobat ke dokter, atau mungkin teman-teman bisa melakukan refreshing, healing, seperti itu ya, untuk menyegarkan fisik dan juga pikiran kembali. Selanjutnya, silakan temukan dukungan dan validasi emosional. Nah, faktanya intimidasi di tempat kerja ini adalah masalah yang luas yang mempengaruhi pekerja setiap harinya ya. Nah, jadi dengan menemukan validasi atas apa yang Anda alami dan juga Anda sadari bahwa ternyata Anda itu tidak salah gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencari tahu tentang bullying di tempat kerja. Gimana sih caranya untuk mencari tahu mengenai budaya bullying ini di tempat kerja gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan fakta-fakta atau data-data yang bisa teman-teman pelajari atau teman-teman cari tahu gitu ya mengenai kasus bullying di tempat kerja.
Kemudian ya meskipun terkadang memang sulit ya untuk mengumpulkan atau mencari tahu informasi tersebut, tapi pastinya hal tersebut akan membantu teman-teman untuk memahami apa sih yang sedang terjadi pada Anda gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengubah cara teman-teman dalam melihat atau dalam menilai pengalaman bullying ketika teman-teman sudah menjadi korban. Mungkin teman-teman bisa memikirkan tentang hal-hal lain yang sudah teman-teman lalui, hal-hal yang memang lebih memiliki makna dan juga tujuan di dalam hidup teman-teman. Nah, jika teman-teman kesulitan melakukan ini sendiri, teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan ahlinya ya, bisa dengan konselor, dengan psikolog, seperti itu. Jadi, jangan ragu ya. Pada intinya, teman-teman perlu untuk melakukan yang terbaik ya, untuk menghindari perasaan-perasaan bersalah tentang cara teman-teman menghadapi penindas atau mungkin lamanya waktu yang Anda butuhkan untuk mengambil suatu tindakan untuk mengatasi bullying tersebut. Oke, itu tadi untuk segmen 5 yang sudah kita bahas mengenai resiliensi atau ketangguhan mental. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan di dunia profesional bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, salam sakti.